Cang, Neng, Iya Mas. dan pemirsa Sinpo TV. Sahabat ngutik juga dong. Sahabat ngutik juga ya berarti ya. Gempar, Cang. Geger. Akhirnya Pak Prabowo mendengarkan berbagai kritik soal makan bergizi gratis. MBG. Yang kalau tidak salah 2 pekan yang lalu ya, Ya. sudah kita bahas terkait dengan kekurangan yang ada di MBG. Tata kelolanya lah ya. Salah satunya kan kritik keras yang kita lontarkan adalah soal tata kelola. Dan fiskal juga. Dan fiskal juga. Dan akhirnya, Cang, gua nggak menyangka ya, tata kelola fiskal mau diperbaiki Pak Prabowo bukan dari, kalau seandainya pohon tuh bukan dari rantingnya, langsung dari kepalanya. Iya. 3 pimpinan BGN dipecat, Paling pucuk tuh ya. paling pucuk ya. Iya. Dan akhirnya tidak cukup dipecat, juga akan diproses secara hukum. Nah, coba nanti kita bahas soal ini. Oke, ulikannya setelah saya menyapa terlebih dahulu ya Mas. Ini sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kembali ayo kita ngulik politik. Yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, ini pembahasan tentang MBG akan kita bahas lagi di ngutik kali ini karena memang beberapa pekan yang lalu ngutik telah membahas terkait dengan program pemerintah yang satu ini, yaitu makan bergizi gratis. Namun kali ini di ngutik kita akan membahas MBG dari sisi yang santer tengah diberitakan saat ini adalah tentang 3 mantan pimpinan BGN yang diciduk atau kini ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung. Dan di episode kali ini kita akan mengulik bagaimana kasus ini bermula, lalu apa dampaknya terhadap program MBG dan apakah kepercayaan publik terhadap program MBG ini bisa tetap terjaga. Untuk membahasnya tentu saja saya tidak sendirian karena di studio ngutik sudah ada Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tirdi Canggi, Mas Icang. Bahas MBG lagi. Iya nih, kemarin kan kita sudah disclaimer tuh, Cang. Sepertinya untuk pembahasan program makan bergizi gratis tidak cukup 1 episode. Ya. Betul. Tapi gua nggak nyangka akan secepat ini. ya. Kita membahas lagi. Karena kritik Mas Icang di 2 pekan yang lalu, kalau pemirsa Sinpo TV dan sahabat ngutik belum nonton, nanti linknya dicantumkan. Itu lo 3 sektor, lo kritik dengan keras tuh, Cang. Iya, terutama fiskal dan tata kelola, Mas. Ya. Betul. Selain itu, lo juga menyoroti tentang komunikasi. Komunikasi, betul. Dan gue sempat nyebut, Mas, ini harusnya dipimpin oleh orang dengan kaliber tinggi. gitu kan. Itu. Dan belum genap 2 pekan, meskipun ini kita taping belum genap 2 pekan, nanti tayangnya akan genap 2 pekan, Pak Prabowo ternyata mendengarkan semua kritik yang hadir. Ya. Setelah 1,5 tahun, akhirnya Pak Prabowo kemudian mencoba untuk memulai perbaikan dari berbagai macam masukan, uraian, atau biasa kita bahasakan dengan kritik ini, langsung di pucuknya, Cang. Ya, Kita tahu Pak Dadan Hindayana. Hindayana ini kan sebetulnya lagi naik haji, Cang. Kalau nggak salah ya. Betul sekali. Nah, naik haji terus Itu dipercepat kepulangan beliau, itu tanggal 1 malam, Mas. 1 Juni Juni malam ya. Malam, yaitu yang gue kaget kan, gue sempat lihat berita ya, dia mendampingi Pak Prabowo tanggal 2 Juni pagi. Iya, masih sidak atau berkunjung ke SPPG ya. SPPG di Palmerah Jakbar. Iya. Yang siangnya itu ke SMP 111 Kemanggisan. Oke. Nah, itu Sorenya. Mas. Pemberhentian dan penggantian baru. Ya. Akhirnya ternyata nggak cukup, Cang, untuk diberhentikan dan diganti dengan baru. Ya. Malamnya apa yang terjadi? Digeledah dulu. Kejaksaan Agung Kejaksaan menggeledah Agung. Kantor BGN, Kantor di BGN. Kebon Sirih ya. dari dini hari, sore harinya, akhirnya 3 pimpinan BGN ditetapkan sebagai tersangka. 1 kepala BGN, Dadan Hindayana. Yang kedua, wakil BGN, Sony Sonjaya, bidang operasional ya. yang operasional. Dan yang ketiga, Pak Ledwig, bidang pengembangan. Nah, sebetulnya
pimpinan BGN masih ada satu lagi lu, Cang. Oh iya. Bu Nani. Nani SD ya. SD. Yang akhirnya tiga ini diberhentikan. Bu Nani yang sekarang ditunjuk Pak Prabowo untuk menjadi kepala BGN. Nah, yang menarik nih ya, ini kan santer-santer kita dengar, kan kalau pelantikan kepala BGN itu kan 3 ya di awal ya. Iya. Bu Nani Paling masuk belakangan. Paling Dan belakangan. yang paling viral, Cang, itu adalah postingan Pak Sony Sonjaya Oh iya. sesaat setelah penetapan Bu Nani, Sebagai kepala BGN. yang di situ itu di dalam penjara masih bisa nulis Pakai tulisan tangan itu. pakai Ya? tulisan tangan itu. Ya mungkin itu kan di posting posting oleh adminnya. Tapi bukan itu yang menjadi persoalan yang akan kita bahas gitu. Secara keseluruhan, menurut lo, Jang, kira-kira nih variabel apa ya Dadan Hindayana sampai kemudian harus dicopot sama Pak Prabowo? Lo punya ulikan nggak? Ini gue harus kembali Mas di tanggal 2 malam itu. Ingat nggak yang kita kemarin kan baca beritanya bareng tuh yang preskon Mas Pras itu loh Mas. Oh iya, ya. Kan? Itu kan baru pencopotan. Dia pakai alasan di situ kan. Ada ya inilah ya ketidakberesan tata kelola SOP di situ ya kan. Namun itu kan kita masih menduga-duga ya sebenarnya ke depannya seperti apa. Dan gue juga harus mungkin menyitir juga Pak Dudung, Mas. Apa? Kepala KSP. Kata beliau sudah mendengar memang ada penyimpangan. Iya ya. Yang menariknya itu kan di H-1 sebelum penetapan tersangka masih mendampingi Pak Prabowo loh. Nah itu loh. Bayangan gua sesimpel jangan-jangan gitu ya. Mungkin beliau ini terakhir kali ngetes Pak Dadan. Untuk? Apakah betul ini informasi yang beliau dengar dengan respon dia sinkron apa enggak? It could be loh. Itu semacam tes terakhir Pak Prabowo di situ. Iya. Dan beliau nggak lolos di situ mungkin gitu ya. Iya. Tapi kan gini Mas, kita harus akui ya. Bahkan kalau gue pribadi tuh sebenarnya sudah mencium aroma udah lama. Terkait beresan tata kelola terutama kan yang pengadaan itu Mas. Iya. Itu kan sangat kebangetan lah kalau gue bisa bilang. Yang sidik oleh udah bukan sidik lagi nih, penyelidikan ya sudah ya. Iya. Karena tersangka ya. Itu kan kalau nggak salah 2 poin ya. Ada 2 poin, betul. Yang pertama apa tuh? Yang pertama tuh itu mengenai dugaan yayasan terafiliasi 3 orang ini, Pak Dadan, ya kan, Pak Sony, dan Pak Lodwig, yayasan yang mendapat insentif dari penjualan titik SPPG, Mas. Oke, kalau nggak salah jumlahnya gede banget itu per hari miliaran. Miliaran ya. Kata dari Kejagung ya. Nah ini kan yang terkait tata kelola ya. Betul, dan itu kan sebenarnya beberapa kali gue sudah lihat semacam testimoni netizen. Apa isinya? Itu sudah lama ya, sempat ada yang viral 1-2. Ketika mereka itu ingin mengajukan sebagai SPPG, itu langsung ada pungli Mas di situ. Bentuknya? Uang langsung. Uang langsung? Langsung uang di situ. Jadi sebenarnya yang gue bilang tadi, aromanya tuh udah menguar tajam sebetulnya selama berbulan-bulan. Selain kita ngomongin soal tata kelola, juga ada beberapa yang diduga ada penyimpangan-penyimpangan di situ, Mas. Oh ini udah rahasia umum ya? Betul, yang kedua yang tadi kita udah sebut, markup pengadaan barang dan jasa. Oke. Itu fantastis luar biasa di situ. Kenapa lo bisa ngomong ini fantastis? Yang paling jadi buah bibir kan soal pengadaan motor listrik. Oh iya, gua sempat lihat-lihat sekilas di Medsos. Itu gimana sih? Nilainya kan 1,2 triliun, 1.200 miliar. Gila. Dengan motornya sejumlah 24-27 ribu. Ada orang sempat Mas melalui OSIN lah mungkin ya, Open Source Intelligence, menelusuri speknya apa, dari mana, itu dari Cina Mas ya. Oke. Itu kan kalau dibagi rata itu berarti senilai 40 jutaan sekian. Satu motor? Pengadaan itu. Oke. Tapi ketika ditelusurin di pabriknya langsung, itu cuma belasan juta. Harganya. Oh. Taruhlah 15 juta dengan plus-plus apapun itu. Tapi kan kalau beli banyak kan harusnya dapat diskon juga Mas. Iya dong. Berarti itu kan markup-nya sampai hampir 3 kali lipat. Dan kalau nggak salah berarti harga belasan itu harusnya ditambah sedikit itu udah on the road, Cang. Berarti itu kan sudah masuk transportasi dan lain-lain untuk harga belasan juta itu kan? Betul. Belum lagi yang lain-lain ya, yang kita sempat dengar agak geli itu kan
kaos kaki, Oh, kaos dalam, Iya, yang iya. sempat jadi gurauan di DPR waktu itu komisi berapa tuh yang menghadapi BPOM. Ya, Mereka kan sempat mengeluhkan anggaran pengawasan yang minim sekali. oke. Sempat disebut lebih besar anggaran kaos kakinya MBG katanya. Oh iya. Termasuk juga tablet, Mas. Tablet kenapa tablet? Itu kan dicek di anggaran mereka itu intinya berapa ratus miliar gitu ya. Dibagi itu berarti per tablet Samsung seri sekian 17,5 juta Oke. harganya. Harga pengadaannya? Pengadaan di pasar tuh 8 jutaan, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya gua shock tapi nggak shock juga ya. Cuman memang rangkaiannya itu cepat, itu yang bikin gua kaget, Mas. Iya ya, ini kan baru 2 minggu yang lalu kita bicarakan dan ini. Tapi di luar dua hal itu, gue melihat juga soal komunikasi ini juga menjadi masalah serius loh, Jang. Iya sih. Yang di kepemimpinan BGN yang lama, Pak Dadan, kemudian Pak Sony dan juga Pak Letwig gitu ya. Terutama kepala BGN, Jang. Oke. Coba deh, gue masih ingat tuh waktu itu untuk komunikasi publiknya, meskipun saat itu disampaikan dengan ada konteks ya, akan tetapi semestinya penggunaan komunikasi publik itu sebisa mungkin menghindari kontroversi. Betul. Contoh paling sederhana, di awal-awal yang paling viral itu nanti MBG launya bisa pakai serangga. Sebagai alternatif protein. Katanya. Betul. Bisa pakai belalang, Lalang. jangkrik, Bahkan gitu. beliau sempat nyebut udah ada kok namanya snack jangkrik. Snack jangkrik. Iya. Kemudian dia nyebut Papua pakai ulet gitu. Ya, ulet sagu ya. Ulet sagu gitu. Dalam konteks public speaking ini kan tidak populer ya. Sangat tidak populer. Sangat tidak populer dan ini sangat mudah dan rentan untuk dibelokkan. Betul. Kita tahu bahwa dari awal program MBG ini sebelum ada diskusi mapan bahwa penting untuk ngasih makan anak-anak dengan gizi yang baik, itu dipertanyakan banyak orang karena ini adalah program yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Betul. Di presiden siapapun sebelum Presiden Prabowo Subianto. Sudah begitu semestinya komunikasi awal kan yang dilakukan memberikan pemahaman kenapa MBG penting kan, Jang. Tiba-tiba ngasih salah satu alternatif untuk ganti protein, lauknya bisa serangga, belalang. Kita maklum beliau itu backgroundnya profesor serangga. Oke. Tapi mau ya tahu konteks gitu. Nah itu, belum lagi pernyataan-pernyataan yang kontroversial soal menyebut putra-putri, nggak tahu putra atau putri beliau yang tingginya itu sekitar 180 cm ke atas. Itu karena diwajibkan per hari minum 2 liter susu. Itu gue inget, Mas, kalau nggak gimana itu? salah 5 bulan baru menjabat. Pas lagi di Madura itu. Beliau semacam mungkin mengusulkan minimal itu 2 liter susu buat anak-anak supaya tinggi seperti anak saya. Nah, Padahal kan kalau nggak salah kan itu udah over jauh, Mas. ya untuk anak-anak, setelah itu. kemudian ahli susu atau dokter lah itu ada yang ngomong, Ahli gizi ya? anak-anak itu untuk kebutuhan susu per hari itu maksimal boleh 600 mililiter. Lah kalau dikasih 2 liter, nggak tahu muntah-muntah atau malah OB gitu ya. Lipatnya. Iya, 3 kali Padahal lipat. kan kita juga tahu nggak semua anak Indonesia itu kan cocok dengan susu. Kita kan sebagian kan laktosa intoleran ya. Betul. Kalau minum susu selalu sakit perut itu kan. Nah, dan ada penelitian juga, Jang. Masyarakat Indonesia itu untuk enzim pemecah susunya maksimal tuh usia 15 tahun. Oke. Setelah 15 tahun ke sana, itu mayoritas masyarakat Indonesia, itu tidak punya lagi enzim pemecah susu misalnya. Nah, yang kayak begini-begini ini kan masih perdebatan. Tapi maksud gua, kalau seandainya mengeluarkan pernyataan ini kan harus kemudian diukur. Ini secara konteks public policy, public speaking, ini nanti menimbulkan kontroversi atau tidak. Nah, belum lagi kemarin yang terakhir. Yang paling baru. Gue inget tuh. Habis dari Mekah ya. Nah, habis dari Mekah, kemudian di Ramai sana sih. ada anak imigran, kira-kira jumlahnya 100.000 lebih sedikit lah. Anak-anak migran ini juga akan segera diusulkan kepada Pak Prabowo untuk dikasih MBG. Nah, yang kayak begini-begini kan kontroversial. Kenapa? Kritik di domestik nggak berhenti-berhenti. Tiba-tiba ingin program ini diperluas ke
luar Luar negeri. negeri. Dan itu ditambah kalimatnya, nanti ini akan dilakukan ekspansinya ke Malaysia, ke Hong Kong, Itu ke yang, sih. aduh ini kan kontroversial. Padahal di dalam negeri sedang menghadapi situasi kritik yang tidak sederhana. Betul. Nah, dalam konteks yang lain, di era kepemimpinan BGN yang pertama, jumlah keracunan luar biasa, Cang. Luar biasa, Mas. Kemudian SPPG, kalau nggak salah berapa? Disuspend. Jadi yang keracunan itu per Mei 2026 37.000 sekian. Oke. Kalau yang disuspend itu 3.700-an. Oh, luar biasa. Terus yang di Jawa Timur itu 200 lebih itu dihentikan. Nah, semestinya persoalan-persoalan yang mendapatkan kritik keras di sektor ini, termasuk yang kita suarakan 2 minggu yang lalu, Cang, Ya. soal tata kelola, khususnya dapur, karena ini ada etalase paling ujung Ya. yang bisa dinilai oleh semua masyarakat kita, tentu harus mendapatkan prioritas. Akan tetapi di saat yang dianggap situasi genting, malah untuk komunikasi ke publiknya menonjolkan dan menyodorkan serta menawarkan sesuatu yang dianggap sangat kontroversial dengan realitas yang Satu ada. lagi yang gue inget, Apa? statement beliau yang lumayan rame, Hah? memberikan MBG ketika bulan puasa Ramadan. Ah, itu juga. Kata beliau kan tahan 12 jam di Nah, yang kayak begini-begini inilah yang kemudian gue bisa menyadari ya, Pak Prabowo melakukan evaluasi total, melakukan evaluasi tidak hanya di sektor hilirnya, Cang, hulunya langsung, Iya, kepalanya langsung, tiga-tiganya tidak ada yang ditinggal. Meskipun Bu Nani SD yang ini adalah pimpinan, tapi dia masuk belakangan nih. Betul, pas reshuffle September tahun lalu, 2025 itu. Nah, dalam konteks ini sepertinya apa namanya? Saat ini juga ketika melantik cuma 3, Cang, mungkin posnya cuma 3 itu, Cang. Iya, so Iya far kan? kan yang dilantik kita dengar cuma 3 orang itu. Nah, terkait ini akhirnya apakah evaluasi Pak Prabowo ini bentuknya impulsif ataukah ini memandang sebuah realitas yang memang untuk cepat dibenahi? Coba nanti di segmen berikutnya kita bahas. Iya, namun pertanyaan saya, ini pertanyaan besar di benak saya begitu ya, Apa? Mas Ab dan juga Mas Icang. Ini terkait dengan kasus yang kemudian tadi sudah diurai sama Mas Ab dan juga Mas Icang. Apakah akan mengganggu program dari MBG itu sendiri yang selama ini menjadi prioritas pemerintah? Oh ya. Ke situ sih, Mas Oke. Ab dan juga Mas Icang ya. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Pemirsa Sinpo TV dan juga sahabat Ngutik, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami akan melanjutkan kembali ini pembahasan yang santer sekali, ini sedang dibicarakan di publik, begitu menjadi diskursus juga terkait dengan program makan bergizi gratis, di mana memang 3 mantan pimpinannya ini ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung. Nah, di saat program MBG ini sedang diperluas, justru muncul kabar yang menghebohkan ini. Dan saya akan melanjutkan diskusi ini dengan Mas Aab dan juga Mas Icang, yang kemudian pertanyaannya nih Mas, apakah kasus ini akan mengguncang program MBG atau justru memperkuat upaya pembenahannya? Gimana? Kalau gua ngelihat ya, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo mengambil keputusan dengan memecat pucuk pimpinan BGN yang bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan makan bergizi gratis ini 2 sisi mata pedang menurut gua, Cang. Oke. Pedang yang pertama, akhirnya Pak Prabowo mengafirmasi bahwa pengelolaan MBG yang selama ini telah berjalan itu banyak masalah. Iya. Tentu ini akan mudah dipakai oleh mereka yang tidak suka pada Pak Prabowo selama ini makin kencang. Dengan adanya MBG, kemudian pucuk pimpinannya langsung dipecat oleh Pak Prabowo dan akhirnya digantikan oleh yang baru. Pedang yang pertama adalah akan mengiris sendiri kepada Pak Prabowo. Ada sisi goresan goresan pengakuan yang dilakukan oleh Pak Prabowo memang MBG sedang bermasalah. Itu nomor 1. Pedang yang kedua justru sebaliknya menurut gua, Cang. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang selama ini dianggap sebagai sosok yang anti kritik tidak sama sekali benar. Apa indikasinya? Bahwa selama 1,5 tahun Pak Prabowo
melakukan evaluasi kalau kita rujuk keterangan persnya Mas Prasetyo Hadi, Mensesnek, bahwa 1,5 tahun ini Pak Prabowo telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas yang menjadi slogan kampanye, kalau kata Pak Prabowo 5 kali kampanye, gitu, meskipun yang 4 kalah, baru bisa dieksekusi pada akhir pilpres yang akhirnya Pak Prabowo terpilih, itu sudah digaungkan berulang-ulang. Dan dengan adanya pemecatan terhadap pucuk pimpinan BGN yang bertanggung jawab terhadap MBG, Pak Prabowo ternyata tidak anti kritik. Yang kedua, akhirnya Pak Prabowo kemudian memberikan pengarahan total terhadap yang baru ini, dan kemudian kita dengar, Cang, konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru. Ada beberapa poin, nanti Mas Icang akan mengurai secara lebih detail, tapi catatan yang gue lihat dari konferensi pers itu soal efisiensi, Cang. Ya, itu concern utamanya. Concern utamanya kan. Jadi kalau nggak salah ada 4, nanti coba lo lengkapi, Cang. Yang pertama itu, fokus utama dari pimpinan BGN yang baru, refocusing pemanfaat. Ya kan? Betul. Yang selama ini banyak betul ibu-ibu itu yang menolak anaknya diberikan MBG. Nah, yang kayak begini ada baiknya tidak dilanjutkan. Sekarang refocusing. Kalau pimpinan DPR, Bang Dasko bilang, refocusing ini untuk kemudian lebih menitik beratkan kepada wilayah-wilayah 3T. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Kalau kemarin kan kita sempat diskusi, Cang, soal apa yang dikemukakan oleh Mas Budiman Sujatmiko, MBG ini sebetulnya untuk kalangan kelas menengah tidak menarik, tidak istimewa. Akan tetapi untuk kalangan bawah sangat istimewa, Cang. Sehingga refocusing menjadi penting. Yang kedua, efisiensi. Nah, dari efisiensi ini ada 4 yang akan ditempuh tuh, Cang. 1, moratorium dapur baru. Tadi di segmen pertama lo sudah nyebut ada yang ditutup, ada yang di suspend. Betul. Akhirnya saat ini pimpinan yang baru akan melakukan pembenahan total terhadap yang sudah berdiri. Jadi yang gue lihat ya, kritik yang sempat kita lontarkan itu kan 3 poin ya. Tata kelola, fiskal, dan komunikasi. Sepertinya yang gue lihat di preskon yang baru tadi sore itu ya. Coba lo dijawab semuanya itu. Lo melihatnya dijawab semua. Ada respon yang lumayan oke di situ. Apa aja? Komunikasi yang pertama, ini gercep loh. Baru 1 hari, Mas. Langsung ada preskon meskipun singkat, tapi lumayan bisa ada gambaran. Sekilas ada addressing ya. Betul, dan ini mungkin bisa jadi karena kan background Ibu Nani kan jurnalis. Sangat aware soal komunikasi publik gitu ya. Itu satu hal. Mungkin ini juga kenapa Bu Nani dipilih sama Pak Prabowo ya? Bisa jadi. Yang kedua juga bisa jadi kan karena kalau misalkan itu semuanya di-cut, nggak ada orang lama. Butuh adaptasi baru ya. Itu agak repot juga. Yang kedua tata kelola. Itu dengan diangkatnya Ibu Agustina Arumsari. Pejabat karir BPKP selama 34 tahun. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, alias audit internal pemerintah. Ini beda sama BPK ya. BPK itu eksternal, Mas ya, itu independen. Beliau meskipun nggak banyak ngomong karena mungkin baru di situ, itu menitik beratkan di tata kelola dan sistematisasi, Mas. Karena kan di awal preskon itu beliau itu berujar ini sudah mendapat semacam titah langsung untuk mengurusi keuangan pengawasan secara super ketat di MBG. 34 tahun tuh kayak semacam mungkin udah muscle memorinya udah kuat lah. Iyalah itu udah hafal itu, Jang. Ngototin gitu loh. Dan beliau ini yang agak ironis buat gua, Mas ya. Meskipun beliau sempat berujar belum bisa banyak ngomong detail, tapi saya sudah lihat sepintas portal MBG, validasi, data, itu masih belum tersistematisasi dengan baik. Dia ngomong begitu? Belum. Jadi selama ini orang mungkin ngeklik apa, mungkin ya itu yang tadi gue bilang, harus datang lagi ke kantornya, ada pungli segala macam. Itu belum dengan baik itu disistematisasi. Akhirnya gue punya, sebelum melanjutkan, mungkin Bu Agustina ini dipilih
anggaran MBG gede banget. Disitulah gue melihat peran beliau nanti sepertinya bisa lebih sentral dalam efisiensi anggaran. Termasuk tadi Bu Nani itu sempat menyebut bisa jadi akan ada pengurangan anggaran lagi. Oke. Meskipun tidak akan mengurangi kualitas. Iya. Termasuk refocusing penerima manfaat, ya kan, untuk yang prioritas 3T udah mulai. Oke. Dan dengan tidak harus membangun SPPG baru, Mas. Terus caranya gimana dong? Ya existing aja bangunan yang ada. Karena kan 3T ini kan sangat terpencar penduduknya. Ada yang cuma mungkin 200, Mas. Iya. Ada yang mungkin berapa puluh. Iya. Itu kalau bangun baru kan pemborosan. Dan akhirnya rute yang dipilih apa? Pakai apa instrumennya? Ya bisa jadi nanti dengan melibatkan kantin sekolah. Lah, itu kan kritik dan masukan yang selama ini Itulah, diharapkan. selama ini kan kita berharap ya terintegrasi aja. Misalkan kan sekolah punya kantin. Ini kan kasihan yang ibu-ibu kantin yang jualan. Oke. Kalau ada ambil tergeser kan. Iya. Jadi nanti ke depan akan dipetakan proporsinya per kecamatan, misalkan Mas maksimal itu udah 6, ya stop aja 6. Iya. Jangan nambah lagi di situ. Oke. Dan yang berikutnya tadi refocusing penerima itu juga disebut. Jadi kalau nanti itu ada penolakan, misalnya di sekolah yang sudah bagus, dialihkan juga anggarannya ke yang membutuhkan. Oke. Dan dengan, kalau ini bacaan gua pribadi Mas ya, dengan kita sudah melihat markup yang gila-gilaan, berarti kan harusnya ada anggaran yang lebih gitu loh Mas. Iya. Bisa dialihkan ke yang lain. Iya. Satu lagi itu soal tata kelola, yaitu adalah yang existing tadi itu akan ada pembinaan khusus dalam 2 hal, Apa? yaitu tentang kualitas makanan Oke. dan juga pelatihan SDM-nya, Mas. Harusnya kan fokusnya ke sana tuh. Ya betul, kita kan selama ini dengarnya kaos kaki, motor listrik, IO. Ya, EIO. IO itu 112 miliar anggaran. Anggarannya IO, event organizer. itu buat acara apa tuh? Ya kan mereka kan udah ada personel sendiri ya. Ya. Itu buat ngadain acara apa lagi sih MBG sih gitu kan. Itu untuk tahun ini anggarannya? 112 miliar. Ini per Cuma tahun IO itu? saja. Iya, Iya. betul. Nah. Jadi apa ya, semacam yang gua bilang elephant in the room di akuarium itu kan kejadian. Kita bisa mencium aroma itu udah menguat sejak lama. Dan dengan kemarin kejadian itu Mas ya, dicopot dan ditersangkakan itu, berarti kalau gua melihatnya adalah ini bentuk dari keseriusan memperbaiki akuntabilitas itu. Oke. Agar akhirnya niat baik, falsafah dasar yang kemarin sudah kita bahas tuh, Cang. Iya. Kita stunting masih banyak, kemudian Betul. anemia masih banyak, baik itu anak-anak maupun ibu hamil. Kemudian kek istilah lo? Iya, kekurangan energi kronis ya. Kekurangan energi kronis itu kan ini yang sedang disasar oleh Pak Prabowo untuk mempersiapkan SDM yang secara kognitif, secara fisik itu siap mengarungi tantangan zaman. Dan itu juga disebut juga Mas oleh Ibu Agustina. Mungkin melalui pengamatan sekilas beliau ya. Selama ini data dari Kemenkes itu belum sinkron. Lah, Jadi intinya bisa jadi itu yang kemarin itu agak ngecak mungkin angkanya. Selama ini koordinasinya belum terlalu sinkron dengan data informasi kementerian lain. Nanti Ibu Agustina Arumsari inilah yang akan dititikberatkan ke situ, Mas. pantes ya, gue denger Cang ya, beberapa kelembagaan sudah kemudian bicara ketika Pak Dadan diberhentikan dari kabinet, kemudian diganti yang baru. Lembaga Pak Purbaya juga mengakui itu kalau datanya juga laporan dari Salah satunya dari Kemenkeu, salah satunya ya. dari Kemenkeu. Kemudian KSP Pak Dudung. Pak Dudung juga bicara demikian. Memang karena ini elephant in the room nggak bisa ditutup-tutupin. Nggak bisa, dan memang apa Mas, aku juga kaget itu ya. Kan mungkin karena berhubung ini ada dua ibu-ibu ya, Bu Nani dan Bu Agustina. Iya. Kalau Pak Trenggono agak diem tuh di press conference masih baru kan. Iya. Itu juga sempat nyebut di SPBG itu sebenarnya
kita selain ngomong tadi itu adalah penerimaan manfaat itu 3T, ada juga unsur 3B, Mas. Apa itu? 3B itu adalah yang pertama itu bumil, Oke. ibu hamil, Iya. ya kan, busui, Busui. menyusui, dan balita. Oke. Ternyata itu ada proporsinya harusnya sekian, Mas. Oke. Di tiap SPPG itu belum ternyata secara Mempraktikkan proporsi itu. Betul. Aduh, emang berarti gua mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Prabowo, Cang. Iya, dan angkanya cukup mengagetkan buat gua, Mas. Berapa? Harusnya sekitar sepertiga. Ih, 20 jutaan dong. Iya, jadi kan dari penerima dari manfaat sekarang. 60-an sekarang itu 20 jutaan itu. Lah. Gitu. Dan itu belum dipenuhi ya. Ya, ini mungkin akan terus digenjot di situ, Mas. Nah, arahnya. inilah yang kemudian gue bisa memahami, Neng, kenapa Pak Prabowo meskipun dalam pidato yang konteksnya sama, setelah memberhentikan kepala BGN, pimpinan BGN, Pak Prabowo mengundang salah satu sosok penting yang dulu pernah mengenyam program semacam yang ada di Indonesia MBG ini, tapi di Amerika. Ya. Namanya Anthony Robin. Diundang Pak Prabowo dalam acara 500 billion Meals. challenge. Dan judul panjangnya itu kalau nggak salah Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition. Jadi membangun Indonesia melalui nutrisi lah, pendeknya kayak begitu. Nah di situ Pak Prabowo akhirnya kemarin yang dilakukan di Sentul, meskipun banyak yang viral buruknya juga, Cang. Apa tuh? Di saat BGN sudah pemecatan, Pak Prabowo pesta dengan SPPG. Iya. 14.000 operator MBG Iya, itu ya. padahal di situ gue menangkap satu hal penting yang nanti kita urai ya. Iya. Soal kenapa Pak Prabowo harus mengumpulkan mereka semua dan menghadirkan Anthony Robin, sosok yang saat ini mungkin menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Yang di situ dia ini sosok Tingginya 2 meter itu, Mas. ya tingginya 2 meter dan ini adalah seorang motivator gitu. Yang di situ Tony Robin ini adalah salah satu penerima program makanan di sekolah Iya, di Amerika di ya. Amerika Serikat. Dia orang miskin yang kemudian satu pesan di Pak Prabowo ketika menyampaikan itu, si sosok ini dibawa ke Indonesia untuk bicara kepada SPPG agar mereka yang saat ini dipercaya untuk mendistribusikan ini banyak belajar. Meskipun videonya belum gue lihat tuh, Jang. Ya tertutup itu. Mas. Tertutup ya, Sepertinya. hanya pidato Pak Prabowo-nya. Nah, dari Pak Prabowo ini nanti gue agak cukup ingin mengurai apa yang disampaikan oleh beliau di acara konsolidasi SPPG itu di acara 500 billion meals challenge itu. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, di segmen ini kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita sampaikan lagi uraian ulikannya di segmen yang selanjutnya ya, Mas ya. Karena memang nanti kita akan tarik begitu ya terkait dengan sikap pemerintah. Di sini memang sikap dari Presiden Pak Prabowo Subianto yang sekarang ini tuh lagi ramai diperbincangkan bahwa ketegasan beliau yang memproses hukum terhadap individu ini tidak boleh menghentikan program yang dianggap penting bagi masa depan generasi Indonesia. Tetapi apakah publik melihatnya demikian? Itu yang akan kita jabarkan di segmen yang selanjutnya ya, Mas Ab dan juga Mas Icang, sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Oh yeah. Sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah. Sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami akan melanjutkan kembali. Ini saya bersama dengan Mas Aab dan juga Mas Icang. Begitu akan melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan MBG, program makan bergizi gratis, di mana memang yang santer diberitakan adalah 3 pucuk pimpinannya BGN seperti itu baru saja dicopot dan kemudian ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung. Dan di sini fokus pemerintah ini rasanya begitu Mas ya, memberikan sinyal bahwa proses hukum itu harus tetap berjalan, tetapi program MBG juga tetap dilanjutkan. Dan pada akhirnya pertanyaannya Mas Ab dan juga Mas Icang ini terkait dengan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan publik dan agenda pemerintahan ke depan. Kalau yang saya tahu begitu ya, tadi juga kan sebelum menutup segmen Mas Ab bilang bahwa Pak Presiden kemudian membuat atau mengumpulkan begitu untuk para operator
MBG ya. MBG untuk berpidato di Sentul dan juga menghadirkan sosok yang pernah mendapatkan MBG di Amerika yaitu Anthony Robbins. Yes, gitu. Untuk kulikannya silakan Mas Ya, Rani juga Anthony Mas Robbins ini sosok yang menarik sebetulnya ya. Gua dari dulu tahun berapa itu ya? 2000-an lah Jang ya. Udah lama ya. Ya, udah lama. Gua kan lulus SMA tahun 2000, gua kerja pertama kali, salah satu bos gua itu selalu ikut ini forum seminarnya salah satu motivator Indonesia. Gua tahu. Siapa? Pak Tung Desem Waringin. Nah, itu. Beliau kan ternyata ini Mas adalah muridnya Anthony Robbins Iya. yang mendapat sertifikat konsultan dari Anthony Robbins. Nah, itulah sosok Anthony Robbins yang kemarin setelah ada Pak Prabowo menghentikan kepala BGN 3-3-nya itu, meskipun masih tinggal satu karena ini datang belakangan, Bu Nani gitu. Nah, sehari setelah itu, sehari atau 2 hari itu, akhirnya Pak Prabowo mengumpulkan seluruh stakeholder SPPG atau dapur yang menjadi ujung tombak pembagian makanan bergizi gratis ke pemanfaat, baik itu anak sekolah, TK dan lain-lainnya itu. Di situ sosok yang dihadirkan adalah Anthony Robbins. Pak Prabowo cerita itu di situ bahwa Anthony Robbins ini adalah contoh di mana waktu menerima makanan di sekolah tidak terlalu dianggap serius. Akan tetapi Anthony Robbins terilhami oleh nilai dulu Anthony Robbins ini yang hadir dari kalangan miskin. Bapaknya kalau nggak salah pembersih toilet Janitor. Janitor. Dan dari situ disokong oleh makanan bergizi gratis. Di situ akhirnya Anthony Robbins menyadari arti penting tentang pemberian makan terhadap anak itu menjadi yang sangat krusial. Dan saat ini Anthony Robbins itu menjadi salah satu motor yang mensponsori makan bergizi di sekolah di seluruh dunia. Ya, itu kalau nggak salah kerjasama dengan lembaga namanya Feeding America. Apa itu? Feeding America tugasnya? itu nirlaba itu Mas untuk memberikan makanan gratis. Terutama kalau di Amerika kan banyak juga yang itu dari homeless. Ya, tunawisma. tunawisma ya. Nah, dari sini akhirnya ketika Anthony Robbins mendengar program dengan skala masif yang dilakukan Prabowo Subianto, tertarik untuk berdiskusi. Dan dengan pengalaman itu yang Anthony Robbins sendiri pernah mengalami secara pribadi, kemudian mencoba untuk berdiskusi, diberikan wahana ini adalah program yang penting, kesamaan nilai pandangan antara Anthony Robbins dan Prabowo Subianto sama, makanya diberikan forum. Siapa yang kemudian akan dikasih penjabaran oleh Anthony Robbins? Para pekerja yang menjadi ujung tombak paling akhir terkait sukses tidaknya makan bergizi gratis. Kepala-kepala SPPG. Nah, inilah yang kemudian meskipun kita belum mendapatkan salinan apa yang disampaikan oleh Anthony Robbins, tapi pesan Pak Prabowo terlihat jelas bahwa program ini sudah dilakukan jauh sebelumnya oleh negara-negara maju, dan kita yang kemarin minggu lalu sudah kita bahas, 2 minggu yang lalu, kita tidak punya waktu untuk kemudian mencicil seperti negara-negara yang lain. Kita tidak punya kemewahan itu, akhirnya dilakukan dengan Bandung Bondowoso. Akhirnya apa? Meskipun akhirnya Pak Prabowo menyadari ada banyak kesalahan dan ujungnya Pak Prabowo harus sedih memecat orang yang dia sayangi, orang yang dia percaya, yang diharapkan untuk bisa bekerja keras, berujung pada yang dikasih bintang jasa pula. Yang saya yang ngasih bintang jasa katanya kan. Dan itu yang harus kemudian diberhentikan. Untuk apa semuanya? Untuk mengubah dan memperbaiki tata kelola. Namun ya, ada satu poin penting pas Pak Prabowo pidato itu yang ingin gua garis bawahi, Cang. Betul. Seolah-olah selama ini Pak Prabowo cukup permisif untuk bagi mereka yang beliau sebut sebagai maling itu untuk segera kembali ke jalan yang benar. Baik itu di awal pemerintahannya, kepada oligarki, kepada pihak-pihak tertentu, mau ajak diskusi. Kalian sudah cukup lama rakus, kalian sudah cukup lama menikmati APBN, kalian sudah cukup lama menikmati kekayaan sumber daya alam, waktunya kalian membantu kita untuk membangun negara dan mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, jika kesempatan itu sudah tidak diberikan, Pak Prabowo sudah memberikan warning serius melalui 2 cara ini, Cang. Satu, caranya adalah ternyata
MBG yang selama ini Pak Prabowo masih permisif untuk tidak dilakukan proses hukum lanjutan terhadap yang beliau pecat. Gua ambil contoh kasus sederhana ketika memberhentikan petinggi-petinggi OJK. Tidak kemudian petinggi-petinggi OJK ini dibawa ke ranah hukum, meskipun nanti mungkin ranahnya adalah perdata ya. Tapi kemudian untuk BGN agak lain nih, Cang. Karena ini program strategis, program yang memang menjadi prioritas, dan ini sangat penting bagi pondasi pembangunan SDM kita, Pak Prabowo. Nggak main-main. 3 diberhentikan, tanggal 2, tanggal 3 kemudian dibiarkan Kejaksaan Agung untuk menelusuri kasus tata kelolanya, yang akhirnya 2 itu ditemukan, dan ini berujung pada pembukaan terkait tata kelola yang punya risiko cukup serius kepada Pak Prabowo. Terkait dengan mengakui ada yang salah dalam pengelolaan MBG. Tapi di saat yang bersamaan, Pak Prabowo juga memperlihatkan keinginan serius untuk memperbaiki. Dan itu kemarin di pidato, Neng, sangat terwakili menurut gua. 1, akhirnya bagi mereka yang tidak melakukan tata kelola secara baik, menyebut 4 institusi, Cang. 1, BPKP ya. Kau butuh apa untuk menelusuri keuangan ini? Dikasih. Yang kedua, PPATK. Telusuri itu, uang kemana arahnya. Yang ketiga, KPK. Kau butuh apa? Personel dan lain-lainnya akan dipenuhi. Yang terakhir, Kejaksaan Agung. Yang paling disambut, paling meriah tuh. Yang paling meriah, yang kemudian sudah melakukan penggeledahan. 4 institusi APH, aparat penegak hukum disebut, dan jika kekurangan sesuatu, akan dipenuhi total oleh Prabowo Subianto. Tapi polisi nggak disebut kemarin, Jang. Iya, sebelahnya padahal ada Pak Listio. Nah, di luar konteks itu, Pak Prabowo ingin memperlihatkan bahwa keseriusan ini akan dikasih contoh langsung pada ujungnya. Jika SPPG itu, lihatlah, jangankan SPPG tingkat bawah, ini kepalanya, meskipun orang yang disayang oleh Pak Prabowo, dikasih tanda jasa oleh Pak Prabowo langsung, dan orang yang paling dipercaya Pak Prabowo, ketika tata kelolanya ini tidak bermasalah, tidak sesuai dengan harapan, Pak Prabowo meskipun dengan kesedihan cukup luar biasa harus diteken. Dan kemudian, Jang, penyampaian kepada pelaksana SPPG ini, ditanya itu sama Pak Prabowo kepada semuanya. Mana SPPG yang baik? Angkat tangan semua tuh. Mana SPPG yang baik? Angkat tangan. Sekarang yang baik turun semua. Mana SPPG yang nggak ada. Diulang lagi sama Pak Prabowo. Mana SPPG yang nggak ada yang angkat tangan. Senyap itu. Nah, itulah yang menjadi pemantik akhirnya Pak Prabowo. Kalau kalian segelah, saya kasih kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi nanti kalau kalian masih akhirnya menyebut mana BPKP, mana KPK, mana PPATK, mana Kejaksaan Agung, jika butuh apapun untuk menelusuri mereka, diberikan semuanya Pak Prabowo. Ini pesan serius bagi gua, bahwa saat ini Pak Prabowo yang sudah memberikan kesempatan lama untuk mereka kembali ke jalan yang benar, akhirnya Pak Prabowo sebetulnya ini kan nggak mau sepengetahuan gua, Cang, ya, nggak mau dilakukan oleh Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo ini rekonsiliatif ya. Maunya itu ngerangkul secara keseluruhan gitu. Nggak perlu pakai jalan koersif. Tapi jika kemudian tidak bisa diajak kompromi, serius tuh Pak Prabowo dengan mimik yang gua lihat lebih dari seperti biasanya, Cang, akan membawa ini ke proses hukum. Gitu. Nah, pesan ini menurut gua menjadi pemantik serius bagi perbaikan tata kelola dan kritik selama ini yang bagi kita semua gue pikir diabaikan gitu, Cang. Tapi ternyata di follow up secara bahkan beliau ini loh, Mas, minta para kepala sekolah dan guru itu loh. Nah, iya. Ya kan? Yang selama ini kan kita sempat ada kesan BGN ini resisten. Oh iya, gue ulang. Kalimat yang disebut masih Cang barusan, Pak Prabowo meminta kepala sekolah turut mengawasi dan melaporkan jika kemudian ada yang tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan, difoto. Foto siswanya, gurunya, silahkan. Itu kan selama ini kan kita sempat nangkap kesan ya, BGN itu tidak transparan di situ. Bahkan ada laporan intimidasi.
ketika murid melaporkan itu malah ditegur Mas waktu itu gitu kan. Nah, yang kayak begini-begini kan menjadi persoalan serius. Tapi gua dalam konteks ini apresiatif lah, Cang. Iya, termasuk juga soal lauk. Itu kan agak halus ya, mungkin menyindir SPPG yang ditetangin waktu di Palmerah itu. Nasinya pulen. Oh iya. Nah, mungkin ini jangan-jangan ada tim advance atau apa? Iya, karena sudah dapat informasi presiden mau datang. Cuma sayurnya oke, tapi dikit. kurang mungkin. Terakhir itu soal ayamnya itu, Mas. Nah, ini sampai bahkan didemokan oleh Pak Prabowo. Ya. Bahwa satu ayam janganlah dipotong lebih dari 14 potongan. Karena itu nanti akan dikit-dikit seperti yang Pak Prabowo datang di Palmerah itu. Apalagi ya kan nyinggung kan, itu kan saya dan Anthony Robbins kan makannya banyak. Iya. Itu pasti dia sedih tuh ngeliat ayam segitu katanya. Mana Anthony Robbins 2 meter kan ya? 2 meter tingginya itu kan. Kayak David Goliath. Iya kan? Oh iya, intermezzo aja. Mana Anthony Robbins sebenarnya Mas Pras. Mensesnek. Jadi kelihatan betul itu posisi duduknya aja jomplang Iya. di situ. Jadi ya memang kemarin itu gue lihat semacam konsolidasi ya. Sayangnya memang kita nggak ngelihat tuh. Gue pengen banget sebenarnya Tony Robbins tuh ngomong apa. Oh iya, gue juga pengen tahu. Iya, tapi mungkin itu internal ya di situ ya. Cuman gini Mas, gue mau sedikit callback ya. Iya. Dengan tadi soal 3 pimpinan ini, sekaligus juga tentang ketersangkaan mereka sekarang, status mereka itu. Gue jadi ingat kita juga pernah bahas soal Pak Prabowo sempet curhat. Ada BPKP yang datang ke beliau itu loh Mas. Oh iya. Gemetar. Oh iya, gue inget tentang lo cerita itu. Itu kan waktu itu beliau berujar bahwa saya sebenarnya juga gimana ya, ini orang dekat saya, yang saya sayang, saya kasih amanat, saya kasih martabat jabatan. Tapi kok seperti ini gimana Pak, sambil gemeter. Ya diproses aja. Ini menurut gua bukti nyatanya di sini, Mas. Iya ya. Sebelum ini juga sebetulnya sudah terafirmasi, Cang. Iya. Gua ulang lagi. Ada satu sosok yang betul-betul sudah dianggap anak angkat dan putra emas beliau, Pak Prabowo Subianto, namanya Bang Edi Prabowo. Iya, Menteri Kelautan. Beliau dikasih amanah untuk ngemong di KKP, tapi ketika ada kesalahan tata kelola, tidak sedikit pun Pak Prabowo intervensi untuk melindungi Pak Bang Edi Prabowo. Proses hukum dijalankan dan vonis dijalani sesuai dengan yang sudah diputuskan, Cang. Nah, terafirmasi 2 kali Bang Edi dan saat ini, Cang. Itulah semacam upaya serius dalam akuntabilitas. Yang kedua, mungkin ini masih mengandung kritik dari gua, Mas ya. Apa? Kan waktu itu gue pernah sebut mungkin ya, gue berharap itu nanti akan ada sosok dengan kaliber manajerial tingkat tinggi gitulah ya. Oh iya ya. Pak Jonan. Iya. Kalau enggak wakilnya mungkin minimal itu akademisi atau praktisi bidang gizi, kesmas ya kan, pangan gitu kan. Memang nggak kejadian Mas, nggak seideal itu. Tapi gue ataukah masih belum, Cang? Atau belum, kita nggak tahu ya ke depan nanti. Tapi ketika melihat tadi preskon tadi yang cuma 20 menitan, gue masih agak lebih wait and see lah. Tapi ada sisi optimis nggak lo lihat? Terutama gue ngelihat Ibu Agustina ya, itu ini cuman Anabel gue aja. Ngelihat beliau itu nggak ada aura politisinya. Oke. Gue ngelihat sosok yang nggak banyak ngomong dan mungkin nggak ngomong secara berbunga-bunga. Oke. Tapi terlihat ada keseriusan di situ. Oke. Dan di situ kan dititipkan langsung ya untuk mengawasi super ketat keuangan MBG. Jadi gue agak berharap di Ibu Agustina di situ, Mas. Satu lagi memang itu kan di situ disebut nanti akan ada rutin preskon katanya. Tiap sepekan 2 pekan paling enggak. Itu kan menjawab pertanyaan kita, kritik kita soal komunikasi itu. Iya. Mudah-mudahan disitulah bisa beres forum di situ kalau ada keluhan-keluhan apa segala macam gitu ya. Tapi lagi-lagi gua sedikit lah ya menyayangkan belum ada ya sosok tadi yang gua sebut itu Mas, kaliber tinggi manajerial dan juga yang ada background praktisi akademisi di gizi atau pangan atau kesmas itu. Oke, kita kasih kesempatan pimpinan BGN yang baru ini untuk bekerja, ataukah mungkin nanti membentuk tim-tim khusus yang punya keahlian teknokratis yang berlebih seperti Pak Jonan ya, Cang? Yes, let's see lah. Let's see ya.
Oke, Mas Aap dan juga Mas Icang, terima kasih banyak atas ulikannya di episode kali ini. Singkat, saya ingin menutup episode kali ini dengan yaitu penegakan hukum dan keberhasilan program publik ini seharusnya tidak saling meniadakan. Justru tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah membuktikan bahwa dugaan penyimpangan bisa ditindak tegas sementara manfaat program tetap dirasakan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya yang dinilai publik bukan hanya siapa yang ditangkap, tetapi apakah programnya tetap berjalan dan tepat sasaran. Dan juga untuk sahabat ngutik, pemirsa Sinpo TV, saya juga mau mengingatkan bagi Anda yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, silahkan langsung saja kunjungi kami di media sosial kami, Skala Survei Indonesia SSI Official. Dan saya mewakili Mas Aap dan juga Mas Icang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.